Assalamualaikum, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama kami. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang mesin pemanas dan pendingin. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu ya. Anggota kelompok Hafid Rayana Haidar, Agus Setiawan, Diagilang Kusuma Fikri, Wulan Kusuma Wardani, Gunawan, dan Yogi Aprianto. Selamat belajar, salam SSI. Sebagai pendahuluan, berdasarkan hukum termodinamika 1, kalor yang diserap oleh sistem dapat menyebabkan gas melakukan usaha. Berdasarkan prinsip ini, dimungkinkan untuk merancang suatu mesin kalor yang dapat mengubah kalor yaitu energi panas menjadi kerja atau usaha. Mesin tersebut dinamakan mesin pemanas. Kebalikan dari prinsip kerja mesin pemanas adalah mesin pendingin. Untuk tahu apa itu mesin pemanas dan pendingin, bagaimana prinsip kerja serta contoh alatnya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Mesin pemanas adalah alat yang digunakan untuk memanaskan atau mengkondisikan material atau ruang pada temperatur tinggi. Nah, sebelum kita membahas konsep mesin pemanas, kita akan meninjau dulu siklus Carnot. Karena siklus Carnot nanti diterapkan pada prinsip mesin pemanas. Nah, pada siklus Carnot terlihat pada gambar sebelah kiri. Siklus Carnot mengalami dua proses, yaitu isothermal dan adiabatik. Sehingga kita dapat menarik kesimpulan kerja sama dengan integral dari PDV, atau integral sama dengan kalor tinggi dikurangi dengan kalor rendah. Nah, kita lihat proses prinsip mesin pemanas pada sebelah kanan. Nah, di situ ada gambar W yang terbuang. Nah, itu apa? Itu merupakan proses yang dimana kalor tinggi menuju kalor rendah, tetapi ada usahanya sehingga terbuang karena tidak ada mesin yang di dunia ini yang ideal. Selanjutnya, karena harus sama antara tinggi dan rendah, maka dirumuskan menjadi kalor tinggi sama dengan usaha ditambah dengan kalor rendah. Nah, efisiensi. Kalau mesin panas berbicara tentang efisiensi. Efisiensi itu apa? Efisiensi adalah usaha dibagikan dengan kalor tinggi. Nah, terdapat efisiensi suatu mesin pemanas. Contoh alat pemanas. Kita mulai dari diagram 1 pada gambar, di mana suhu freon dari evaporator berbentuk cair dan sangat dingin. Suhu dingin ini menjadi hangat karena menerima suhu panas dari luar sistem. Kemudian, freon menuju kompresor dan ditekan sehingga freon menjadi lebih panas dan berbentuk gas yang bersuhu 80 hingga 100 derajat Celcius. Pada diagram 2, freon panas tersebut dialirkan pada water heater, seperti pada gambar. Panas berpindah dari elemen pipa spiral freon ke tangki yang berisi air dingin, di mana terjadi kontak antara freon panas dan air dingin pada heat exchanger, sehingga air dingin berubah menjadi panas. Air ini masuk dari keadaan dingin dan dikeluarkan dengan keadaan panas. Selanjutnya pada diagram 3, freon yang suhunya sudah turun diturunkan lagi oleh kondensor dengan cara ditiup oleh blower, dan freon kembali disalurkan ke evaporator. Mesin pendingin adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan atau mengkondisikan material atau ruang pada temperatur rendah. Secara alami, kalor mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang lebih rendah. Namun, bagaimana jika kita ingin mengalirkan kalor dari tempat yang bersuhu lebih rendah ke tempat yang bersuhu lebih tinggi seperti yang terjadi pada mesin pendingin? Tentu saja perlu adanya kerja atau usaha tambahan agar proses tersebut bisa terjadi. Prinsip ini yang mendasari kerja mesin-mesin pendingin seperti AC dan lemari es. Lalu untuk mendapatkan koefisien kerja pada mesin pendingin, itu kita sebut eta, sama dengan Qt per W, di mana Qt adalah kapasitas pendingin dan W adalah konsumsi arus kompresor.
Dan untuk mendapatkan QT itu dengan cara W dikurang QR atau kerja dikurang temperatur rendah. Contoh alat pendingin terlihat pada gambar. Pada gambar terlihat 4 komponen dasar dalam pendinginan. Pada bagian pertama yaitu adalah bagian kompresor. Bagian kompresor ini mengubah fluida atau regurgit yang awalnya gas dari tekanan rendah menjadi gas bertekanan tinggi. Setelah melalui proses kompresor, maka akan masuk ke proses condenser. Pada bagian condenser, mengubah atau mendinginkan gas yang bertekanan tinggi berubah menjadi cairan yang bertekanan tinggi. Setelah diubah maka akan masuk ke bagian katup ekspansi. Nah, bagian katup ini akan mengontrol aliran cairan pendingin melalui katup yang merubah wujud cair menjadi uap ketika zat pendingin meninggalkan katup ekspansi. Selanjutnya akan masuk ke bagian elevator atau pendingin. Pada elevator ini akan terjadi proses regurgit, yaitu menyerap panas dalam ruangan melalui kumparan pendingin di dalam ruangan. Regurgit pada elevator kemudian merubah kembali menjadi uap bertekanan rendah. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang mesin pemanas dan pendingin. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan penjelasan yang kami jelaskan dapat dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSI.